Halo Bung, kali ini saya berada di salah satu tempat yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Rengas Dengklok. Saya lupa untuk memasang peredam suara di recorder saya, jadi suara angin banyak yang masuk saat video ini dibuat. Tapi saya sudah buat solusinya dengan menambahkan subtitle di video kali ini. Kalian pasti tahu kan peristiwa penculikan Rengas Dengklok? Pertanyaannya, kenapa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengamanan Soekarno dan Hatta? Alasan pertama adalah Rengas Dengklok tidak jauh dari Jakarta. Yang kedua, tempatnya bukan di jalan utama, jadi sulit untuk dicari Jepang. Mengingat tujuan pengamanan Soekarno dan Hatta adalah untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Nah, sekarang boleh deketan kameramen? Sekarang saya berada di Tugu Proklamasi. Koreksi, nama tugu ini adalah Tugu Kebulatan Tekad. Nah, Tugu Proklamasi ini adalah dulunya markas peta. Nah, sebelum dibawa ke rumah salah satu warga, Soekarno dan Hatta dibawa ke sini. Tapi karena letaknya yang di pinggir jalan, ya teman-teman. Nah, itu di pinggir jalan ya. Dinilai tidak aman. Jadi pada akhirnya Soekarno dan Hatta akan dibawa ke rumah salah satu warga. Nanti kita akan main ke sana. Tapi kita lihat dulu deh, di sini ada hal menarik. Ada relief-relief gitu tentang cerita sejarah dari kalahnya Jepang sampai kemerdekaan Indonesia. Tapi di sini ada yang menarik, teman-teman. Boleh ikut saya? Nah, kita tahu sendiri bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya pada 16 Agustus 45 pemuda Rengas Dengklok sudah memproklamirkan kemerdekaan pada 16 Agustus 45. Jadi bisa dibilang wilayah atau tempat yang pertama kali mengumandangkan kemerdekaan Indonesia adalah di Rengas Dengklok ini. Ya teman-teman, sekarang saya bersama Pak Idris ya, salah satu orang yang diamanatkan untuk menjaga Tugu Kebulatan Tekad ini. Nah, Pak Idris ini adalah salah satu putra dari veteran peta pada saat itu. Nah, Pak Idris, gimana ceritanya sehingga Soekarno dan Hatta bisa dibawa ke sini, Pak? Oh ya Bung, Pak Idris ini bicaranya agak cepet ya, jadi saya kesulitan untuk menulis subtitle di sesi wawancara Pak Idris. Kalau dulunya kan di sini Kampung Gudang, markas peta. Dulu yang jaga dari orang tua bapak, kakek bapak kan serem veteran Abdul Hamad meninggal orang tua bapak, Madloji meninggal dari Bapak Maja, serna Pak Idris meninggal bapak. Ini bentuk rumah di sini ya, markas peta. Bentuk rumah di sini markas peta, dulunya Kampung Gudang. Belum ada tugu nih, dulu di sini Kampung Gudang. Kan Soekarno dibawa sama golong pemuda. Kan golong tua berdebat dulu ya, perdebatan tuh di Jakarta. Dia kan bisa mematumkan Jepang udah pada kalah tuh ya. Nah, Soekarno dibawa lewat Tanjung Pura, Bojong, jembatan. Sama ini markas peta. Dia kan anak seguntur ya, umur 9 bulan waktu habisnya ke rumah Cukisong. Tapi lokasi pinggir kali, rumah orang Cina itu paling besar dipinjam sama kalau mau diasingkan di Rengas Dengklok. Soekarno nginep upacara di sini 16 hari Kamis kibaran bendera ya. Jadi sebelum 17 Agustus di Rengas Dengklok duluan ya. Sudah diproklamirkan kemerdekaan. Iya, kemerdekaan kita. Pada 16 Agustus. Iya, tahun 45. Merdeka di Rengas Dengklok, dibacakannya di Jakarta. Udah gitu bikin tugu tahun 50-an. Ini biaya tugu ini gotong royong sama golong markas peta menghabiskan biaya 17.500 rupiah zaman dulu. Kenapa biaya 17.500 rupiah? Kita kan sholat 17 rakaat yang 5 jangan sampai lupa. Kalau masih hasil pencemaran ini nih, ya kita doain juga pejuang kita yang meninggal Islamnya. Ya kita datang ke sini biar lancar, sehat, sukses. Ini sejarah buat masa depan kita semua. Kita jangan lupa buat bangsa kita. Betul. Kenapa tugunya ngepel? Artinya simbol Kebulatan Tekad. Yang ngepel itu yang 5, jangan sampai lupa waktu kita sholat. Ini ada artinya, lihat tangganya 1, 2, 3, 5 pancar disatuinnya. Taruhnya 4 juru kita satuin ngepelnya, Kebulatan Tekad kita. Ini sejarah orang tua kita bikin apapun kita ada silokannya juga. Dulu sini Kampung Gudang markas peta dulunya, bikin tugu 50 tempat kayak gini dijaga, dirawat biar rapi, jangan sampai kotor buat bangsa kita. Ya kita banyak makasih nih orang-orang datang di sini biar lancar, sehat, sukses lah, jangan lupa buat bangsa kita. Gitu zaman sekarang kita jalanin aja. Oke Pak, begitulah teman-teman cerita dari salah satu putra veteran peta pada saat itu dengan Pak Idris. Pak Idris, terima kasih banyak atas ilmunya yang kita bagikan.
Oke teman-teman, sekarang kita berjalan ke rumah dulu, tempat di mana Soekarno-Hatta menginap di Rengas Dengklok. Rumah ini adalah milik salah satu warga etnis Tionghoa bernama Zhao Qishong. Nah, tempatnya mungkin 400 sampai 500 meter lah. Yuk kita jalan. Ya teman-teman, kita sebentar lagi akan sampai ke rumah Soekarno dan Hatta menginap di Rengas Dengklok. Tapi ada yang menarik di Rengas Dengklok ini. Sepanjang jalan banyak sekali warga-warga yang memasang bendera merah putih. Padahal biasanya di Indonesia bendera merah putih dipasang pada saat Agustusan. Nah, jadi rasa nasionalismenya seperti tinggi banget warga sini ya. Dan di sini juga banyak mural pahlawan, teman-teman. Ada mural Soekarno ya, Bung Hatta, Subarjo. Nah, lu dari depan sama. Hairul Soleh. Di sini juga ada siapa nih? Oh, Wikana ya, dan Sukarni. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang saya sudah berada di tempat lokasi rumah di mana Soekarno dan Hatta menginap. Yuk kita masuk sama-sama. Nah, ada pengunjung lain juga yang sedang berkunjung, teman-teman. Pas saya mau masuk, ternyata saya disambut sama Bu Yanto, anak dari Zhao Qishong, pemilik rumah di Rengas Dengklok ini. Dan saya sempat mewawancarai beliau sebentar. Sekarang saya bersama Ibu Yanto, cucu dari Bapak Zhao Qishong. Ibu, bisa diceritakan kronologi Pak Soekarno dan Hatta bisa ke sini, Bu? Ya, kalau kronologinya sebelum kita kemerdekaan 15 Agustus Soekarno-Hatta kan diculik sama golongan muda dari PETA Pembela Tanah Air. Istilahnya diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, diamankan, mendesak Bapak untuk mempercepat kemerdekaan gitu. Itu aja. Kenapa Pak rumah ini yang dipilih, Bu? Kan nggak ada lagi rumah, tempat kan cari yang aman juga. Oh iya. Kan kita pelosok zaman dulu, bayangin lah kalau 76 tahun yang lalu, sekarang aja masih begini. Gitu. Tapi ini rumah masih asli atau? Kalau rumah asli yang ini ya, depan masih asli. Masih asli. Kalau rumah udah 101 tahun. 101 Jadi kakek saya bangun ini tahun 1920. Jadi ini keramik Kalau ini enggak, itu yang dalam yang asli. Yang dalam asli, Bu, ini replika ya. Saya izin ke dalam dulu, Bu. Boleh, Ya? silakan. Maaf, Bu. Maaf. Ya, sekarang kita masuk ke ruang tamu ya dari rumah Bapak Zhao Qishong ini. Nah, di sini ada kamar di mana Pak Soekarno menginap, teman-teman. Oh ya, Pak Soekarno ke sini bersama Ibu Fatmawati ya dan Guntur pada saat usia 9 bulan atau berapa gitu, saya lupa. Dan ini adalah tempat tidur Soekarno dan Ibu Fatmawati dulu. Konon katanya ini masih asli sih, teman-teman. Ini jati asli kayaknya, kecuali spray dan bantalnya katanya udah imitasi ya. Dan di sini adalah tempat di mana Pak Soekarno menulis naskah proklamasi. Ini gila, ini penting banget sih. Jadi beruntung banget saya bisa ke sini, teman-teman, bisa merasakan kursi dan meja dari Pak Soekarno yang menulis naskah proklamasi yang kelak diketik ulang oleh Sayuti Melik. Oke, kita ke kamar Pak Muhammad Hatta sekarang. Sebentar, teman-teman, ada tamu lain. Nggak apa-apa, Bu, jangan, Bu. Nah, ini adalah kamar dari Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta tidur, teman-teman. Jadi sama kayu apa namanya zaman dulu apa ya? Apa? Suara aja nggak apa-apa. Ya pokoknya tempat tidur lah ya. Ini masih asli, teman-teman. Kecuali spray kayak gini dan bantal-bantalnya mungkin sudah imitasi. Dan keramiknya pun masih asli.
dari pertama kali dibangun pas Soekarno dan Hatta kesini. Di sini juga ada foto-foto ya, foto-foto Bung Karno. Banyakan sih foto-foto Bung Karno ya. Nah, foto Bung Karno ini katanya pas Orde Baru itu sempat disembunyikan oleh pemilik rumah. Karena ya kita tahu sendiri, Orde Baru tidak akur sama Pak Soekarno ya. Dan ini adalah sosok dari Bapak Jio Kisong ini, pemilik dari rumah Soekarno dan Hatta menginap, teman-teman. Dan di belakang sini, ini adalah rumah dari kediaman keluarga Bapak Jio Kisong. Ini masuknya kalau di sini teman-teman rumah pribadi ya, sudah rumah pribadi, jadi cuman difungsikan depannya saja. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita dan bisa terus mengenang jasa-jasa pahlawan Indonesia. Terima kasih, saya Fatih.